Hari ini aku mulai eksperimen bagaimana caranya video ini yang dari 0 view masuk ke halaman utama YouTube dalam 3 hari. Dan kalau kamu nemuin videoku di home feed kamu, itu bukan kebetulan, tapi berarti eksperimennya berjalan sesuai rencana dan ekspektasi. Nah, kenapa aku lakuin ini? Karena videoku sebelumnya tuh benar-benar membuat algoritma YouTube tuh masih bingung. Topiknya nggak konsisten, jumlah video masih sedikit, dan YouTube belum punya pola untuk dibaca. Nah, di eksperimen ini aku mau buktiin satu hal. Kalau polanya jelas, retensinya bagus, dan target penontonnya konsisten, apa videoku akhirnya mulai muncul di home feed orang-orang? Kenapa algoritma belum sebarin videoku? Yang pasti YouTube akan nanya balik, ini video untuk siapa? Karena sebelumnya aku upload campuran. Ada eksperimen, ada edukasi, terus challenge. Semuanya random. Jumlah videonya juga terlalu sedikit, ada 6. Karena channel ini juga baru 3 hari ya. Dan YouTube butuh beberapa sinyal untuk bisa nyambungin channel dengan tipe penonton tertentu. So, hari ini aku riset. Aku mulai challenge 3 hari supaya algoritma bisa memahami channelku ini dari nol. Nah, untuk ngebantu algoritma biar dia cepat paham, ada 3 hal utama yang harus aku lakukan. Pertama, fokus satu audiens. Terus, upload pattern atau pola yang algoritmanya bisa baca. Jadi hari ini, long form video di jam prime time, 11 sampai jam 2 siang. Terus besok dan lusa, aku masukkan shorts pendukung. Karena YouTube suka banget pola yang bisa diprediksi. Terus sinyal penonton awal tuh harus bagus. Karena itu openingnya aku bikin super tajam. Ya bismillah ya. Kalau kamu masih nonton sampai detik ini, berarti retensi awalnya berhasil. Banyak kreator baru nih salah paham. Mereka kira YouTube itu lihat jumlah view duluan. Padahal sinyal pertama yang YouTube baca itu ada 3. Pertama CTR. Apakah thumbnailku relevan untuk audiens tertentu? Lalu ada AVD atau retensi. Apakah penonton beneran nonton? Lalu setelah mereka nonton video kita, action selanjutnya mereka akan melakukan apa? Apakah penonton lanjut nonton video lain? Jadi, bahkan kalau viewku masih kecil, selama 3 sinyal ini kuat, videonya punya peluang naik ke home feed orang-orang yang tepat. Dan itu yang mau aku kejar di eksperimen 3 hari ini. Kenapa home lebih penting daripada short feed? Banyak orang ngejar viral di short feed. Padahal yang paling kuat itu YouTube Home. Karena kalau video kita sampai muncul di beranda, trafiknya jauh lebih stabil, retensinya lebih tinggi, dan audiensnya lebih tepat. Makanya challenge 3 hari ini fokusnya bukan viral, tapi masuk ke home audience yang pas, walaupun kecil dulu. Kecil tapi tepat lebih penting daripada besar tapi random. Oke, back untuk rencana challenge 3 hari. Hari pertama, which is hari ini, long form video ini plus 1 short untuk naikin traffic ke channel. Lalu, hari kedua aku akan naikin 2 short. Setelah itu mereview data real hasil dari hari pertama dan memberikan insight apa yang berubah setelah upload teratur. Di hari ketiga, aku akan upload shorts penutup plus recap final. Plus apakah videoku sudah masuk home atau tetap nyangkut. Challenge ini bukan gimmick, tapi eksperimen terbuka untuk lihat bagaimana YouTube ngebaca channel ini dari nol. Hari ini grafiknya tuh naik sedikit, tapi belum signifikan. Masih jauh dari target monetisasi harian. Alasannya simpel. Algoritma belum tahu mau nyebarin videoku ke siapa. Dan belum ada pola upload beberapa hari berturut-turut. Jadi ya jumlah videonya masih terlalu sedikit untuk membentuk klaster penonton. Ini kenapa challenge 3 hari ini sebenarnya penting banget. Aku ngebantu sistem untuk mengerti channelku lebih cepat. Karena goal yang mau aku sampaikan ke YouTube adalah aku bukan viral, tapi membentuk pola. Satu hal yang aku pelajarin dari channel-channel yang berhasil cepat. Mereka bukan fokus ke viral, mereka fokus bikin pola yang bisa dibaca algoritma. Dan pola itu bisa dari gaya editing, cara storytelling, durasi rata-rata, dan tipe penonton yang selalu datang balik. Kalau pola ini terbentuk, view naik bukan karena keberuntungan, tapi karena sistem udah nemu klaster penonton yang cocok. Untuk hari ini, strateginya adalah upload long form ini di jam optimal, yaitu jam 11 sampai jam 2. Kemudian fokus di retensi, bukan clickbait. Dan satu pesan utama, mudahin algoritma, jangan ngelawan. Lalu besok aku akan mulai momentum harinya dengan shorts insight. Terus terang, ada satu hal sih yang bikin aku cukup deg-degan. Eksperimen ini real ya, tanpa hype. Aku nggak jamin hasilnya bagus. Tapi yang pasti, kalian akan mendapatkan proses dan experience-ku secara transparan. Dengan data real dan analisa,
Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya harus diapain. Aku update setiap hari selama challenge ini. Kalau kamu mau ngikutin journey-nya, pastikan kamu stay tune sampai hari ketiga.